Dan sekarang kita akan melihat bagaimana sejumlah persiapan yang dilakukan jelang G20 di Bali. Kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Vina Nabila di Nusa Dua Bali. Vina, selamat sore. Bagaimana Vina pola pengamanan yang dilakukan terhadap delegasi yang akan datang ke Bali? Selamat sore waktu Indonesia Tengah, Elvira. 4 hari jelang acara puncak KTT G20 Bali, memang simulasi pengamanan terus dilakukan dari tadi pagi, juga simulasi kedatangan tamu-tamu negara yang menuju ke beberapa event, main event maupun side event terus dilakukan. Dan simulasi tersebut tidak hanya mobil para tamu negara, tetapi juga motor listrik, mobil listrik yang akan digunakan kepala negara dan juga delegasi, dan juga bus listrik yang nanti akan digunakan para delegasi dan juga tim peliput atau rekan media yang akan meliput KTT G20 Bali 2022. Sistem pengamanan atau personil gabungan yang akan dikerahkan sampai dengan KTT G20, setidaknya ada 18.000 personil gabungan yang terdiri dari 14.000 TNI, kemudian 3.200 polisi dan 400 lebih personil gabungan dari instansi lain. Personil keamanan juga tidak hanya personil keamanan, bahkan difokuskan dari udara, darat, dan laut. Saya memiliki catatannya, kalau misalnya dari Satgas Laut ada 12 kapal KRI dan 1 pelabuhan yang ada di sekitar di sekelilingi Bali. Kemudian untuk Satgas Udara ada 4 pesawat tempur dan juga 2 pesawat Hercules dan 19 pangkalan udara yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Kemudian itu Elvira terkait dengan data-data format keamanan yang nantinya akan dikerahkan sampai dengan 15 dan 16 November 2022 mendatang atau acara puncaknya. Terkait dengan keamanan juga sebenarnya sudah ada simulasi, contohnya pada saat karena nanti akan mobil yang digunakan resmi pada saat KTT G20 adalah mobil listrik. Salah satu yang digunakan adalah bus listrik yang kapasitas 19 penumpang dan penumpang duduk dan 5 penumpang berdiri. Simulasi untuk bus listrik tersebut sudah dilakukan sejak 1 November 2022, di mana pengemudi bahkan sudah tiba pada pertengahan Oktober untuk datang mengenali rute dari hotel ke hotel atau dari satu venue ke venue yang lain yang nantinya menggabungkan antara satu event dengan event yang lain. Kemudian simulasi dilakukan dari tanggal 1 sampai dengan hari ini. Artinya besok sudah secara resmi terkait dengan penggunaan bus listrik untuk KTT G20 untuk mengangkut atau membawa para delegasi yang sudah datang, yang diperkirakan akan mulai datang pada tanggal 12 dan 13 November 2022. Dan juga rekan-rekan media yang kami catat ada sekitar lebih dari 2.000 media, baik itu internasional dan juga nasional. Nanti rekan media tersebut juga akan menggunakan bus yang tadi yang saya sebutkan, bahwasanya memang ada beberapa titik yang diperuntukkan untuk shelter atau halte bus listrik yang terbagi menjadi 3 rute. Yang pertama adalah dari AND atau Nusa 21, 2, dan 3 yang memiliki titik penting seperti di Lagun, kemudian juga Bali Collection sampai dengan di Apurva, Kempinski, Nusa Dua Bali yang nantinya akan menjadi tempat pusat perkumpulan atau pegelaran pertemuan para kepala negara G20. Karena kalau misalnya kita melihat agendanya, Elvira, sebelum KTT G20 15 dan 16 diselenggarakan, masih ada beberapa rangkaian agenda G20. Salah satunya pada tanggal 13 November akan ada pertemuan antara Menteri Luar Negeri anggota G20. Kemudian tanggal 14-nya juga ada Joint Ministerial Meeting, yaitu pertemuan antara Menteri Kesehatan dan juga Menteri Keuangan G20 yang nanti akan menghasilkan final communique atau keputusan terakhir yang sudah dibicarakan selama 11 sampai dengan 12 bulan terakhir sejak Indonesia menerima atau tongkat estafet presidensi G20 dari Italia menuju ke negara Indonesia. Kemudian nanti pada 15 dan 16 juga serangkaian acara sudah disusun dengan keamanan yang tadi saya sebutkan. Memang ada beberapa negara yang membawa
personil keamanannya sendiri, seperti data yang kami dapatkan dari Sekretariat Negara, setidaknya ada 3 negara yang membawa personil keamanannya sendiri, yaitu Amerika Serikat atau rombongan Presiden Joe Biden, kemudian Presiden China, dan juga ada dari putra mahkota Muhammad bin Salman. Mereka memang membawa personil keamanannya sendiri, namun walaupun mereka membawa personil keamanannya dari negaranya sendiri, tetap dari keamanan atau dari keamanan Indonesia sudah berkoordinasi dan juga sudah berkomunikasikan dengan negara-negara yang membawa personil keamanannya sendiri, Elvira. Dan terkait dengan simulasi memang terus dilakukan sampai dengan nanti 2 hari menuju KTT Puncak G20 yang diselenggarakan pada 15 dan 16 November, di mana para leader atau para pemimpin negara yang nantinya akan hadir di satu tempat, yaitu untuk KTT Puncak G20 Bali Summit yang akan diselenggarakan di Bali. Elvira. Baik, Vina Nabila, terima kasih update informasi Anda langsung dari Nusa Dua Bali.